Jangan pernah menginap di tempat ini. Wanita ini melihat tangan di tempat penginapannya. Wanita ini pun sangat kaget, akan tetapi dia memutuskan untuk melihatnya sekali lagi. Tiba-tiba saat dia membuka wallpaper dinding, dia melihat keanehan, seperti ada ruangan di situ. Walaupun wanita ini ketakutan, wanita ini mencoba membuka papan itu satu persatu. Saat papan itu dibuka, dia melihat infus yang mengalir. Dia pun mencoba membuka papan-papan lainnya dan berbagai serangga keluar dari dalamnya. Saat dia membuka papan terakhir, dia tidak melihat apapun. Dia pun mencoba mengambil HP untuk menghidupkan senter. Dan saat dia berbalik, dia melihat manusia hidup di dalam dinding itu. Wanita ini sedang berada di penginapan psikopat. Saat dirinya akan dieksekusi, tiba-tiba ada tamu di penginapan itu. Terpaksa wanita tua ini menunda kegiatannya. Kemudian wanita tua itu membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah seorang pria yang sering menguntit wanita tadi. Pria ini mengaku ingin mencari cewek tadi dan dia berpura-pura ingin berbicara dengan cewek itu. Awalnya wanita tua ini mengelak dan mengatakan cewek itu tidak ada. Akan tetapi pria ini tetap kekeh ingin berbicara dengan wanita itu. Akhirnya wanita tua ini pun terpaksa menyuruh pria itu untuk masuk ke dalam rumah. Ternyata pria ini adalah ayah dari pacar si cewek yang telah lama bunuh diri. Wanita tua ini pun segera menyiapkan minuman untuk pria itu. Akan tetapi dia memberikan kode aneh kepada suaminya. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan mereka? Wanita yang di dalam peti ini mengizinkan dirinya untuk dirawat oleh keluarga psikopat. Kemudian wanita tua itu pun memasukkan wanita ini ke dalam peti. Dan wanita itu segera menutup petinya. Dan mata wanita itu dijahit loh oleh wanita tua ini. Anehnya wanita ini malah tersenyum. Dia melakukan itu agar dirinya tidak lagi merasa bersalah dan terganggu oleh masalah-masalah hidupnya. Padahal awalnya tuh dia benar-benar gak mau dan berusaha kabur dari keluarga psikopat ini. Di sini wanita ini susah bergerak karena di sini dia masih dibius. Biusnya belum habis sepenuhnya. Dia berusaha kabur dari penginapan psikopat itu dengan masuk ke dalam mobil. Tapi ujung-ujungnya wanita ini malah balik lagi ke keluarga psikopat itu. Dikira gorila ini sedang marah, akan tetapi sebenarnya gorila ini hanya bercanda dan hanya menakut-nakutin saja. Sini pria ini mencoba menenangkan gorila itu. Dan pria ini mengerti bahasa isyarat dari si gorila. Barulah pria ini tertawa karena si gorila itu cuma bercanda. Pria ini pun mulai mengobrol dengan gorila dan mengatakan bahwa mereka sangat terkesan dengan candaan gorila. Pria ini mengatakan bahwa pria yang tergeletak itu menangis dan menyuruh pria itu segera bangun. Saat pria itu bangun, masih terlihat bahwa pria itu sangat ketakutan. Akan tetapi temannya menjelaskan bahwa si gorila hanya bercanda. Kemudian gorila putih ini menggunakan bahasa isyarat lagi dan mengatakan bahwa temannya gorila hitam itu keluarganya sedang dibunuh oleh pemburu. Jadi gorila putih ini meminta pria itu untuk menerima gorila hitam itu. Pria ini pun akhirnya menyetujuinya untuk menerima si gorila hitam. Kemudian pria ini mengajak gorila putih itu untuk tos. Si gorila putih itu malah bercanda dan mengancungi jari tengah dong. Pria ini dikejar-kejar oleh gorila hitam. Dia pun berlari sekencang-kencangnya. Dan tiba-tiba muncul seekor gorila putih yang sangat besar. Mereka semua pun seketika terbengong. Sementara gorila hitam sibuk memantau laki-laki itu. Akan tetapi cowok ini tuh sangat ketakutan. Dia malah mundur-mundur. Dan saking takutnya cowok ini malah lari. Ya udah, dikejarlah dia sama si gorila hitam. Saat berlari sekencang-kencangnya, dia terjatuh. Dan saat dia ingin dihabisin si gorila hitam, untung saja si gorila putih ini segera menolongnya dan membuat si gorila hitam terguling-guling. Lihatlah pria ini guys, kasihan banget ya. Ular-ular ini sengaja dilepas karena mereka yang di dalam sedang melakukan permainan. Seketika ular-ular ini pun bertebaran dengan sangat banyak. Dan ular-ular ini melahap orang-orang yang ada di dalam ruangan ini. Ular-ular ini pun kemudian mendekati pria ini. Seketika pria ini tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya pasrah. Kemudian ular itu pun mengerubuti badan pria ini. Tidak hanya sampai di situ, wanita ini juga sudah dikerubuti dengan ular-ular. Dia mencoba berbicara dengan wanita yang ada di depannya, akan tetapi wanita yang di depannya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga wanita ini pun metong. Pria ini pun segera mengatakan bahwa wanita yang hidup tadi adalah pemenangnya.
Akan tetapi panitia-panitia lain tidak menggubrisnya. Tiba-tiba ular-ular itu pun mulai mendekati wanita ini. Dan anehnya wanita ini mulai bernyanyi. Wanita ini sedang bernyanyi di tengah badannya yang sudah dikerubuti ular-ular. Tetapi ular-ular itu jinak karena ular-ular itu hanya mengerubuti badannya tanpa menggigitnya. Di sini dia mengira bahwa lagunya lah yang membuat ular-ular itu jinak. Dia pun terus bernyanyi sambil melihat ular-ular itu yang semakin banyak mengerubutinya. Padahal ular itu jinak karena seorang cowok berjas merah memasukkan sapu tangannya ke kandang ular. Sapu tangan itu berisikan wangi si cewek. Karena wangi si cewek itulah ular-ular ini menjadi jinak. Seketika orang-orang yang melihat dan menontonnya pun tertipu dengan aksinya itu. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah lagunya selesai, pria ini meminta kepada wanita yang membuat game untuk mengeluarkan wanita yang nyanyi tadi dari situ. Wanita itu hanya terdiam seperti mengetahui ada sesuatu kecurangan. Akan tetapi orang-orang ini malah mendesak wanita itu untuk mengeluarkan orang yang bernyanyi tadi. Seketika wanita pemilik ular ini pun tidak bisa berbuat apa-apa dan dengan berat hati mengeluarkan cewek yang bernyanyi dan mengatakan cewek itulah pemenangnya. Berhasil menelpon 911 saat dirinya diculik oleh penculik. Akan tetapi saat itu penculik itu sadar bahwa wanita ini menelpon 911. Seketika penculik itu menutup mulut cewek ini dan dia mengobrol dengan operator 911. Untung saja operator 911 ini segera tahu identitas penculik itu. Operator itu pun menyebut nama penculik itu dan membuat penculik itu kaget. Operator 911 itu pun berkata bahwa polisi sudah berada di rumah keluarga penculik ini dan operator itu menyuruh si penculik untuk menyerahkan diri saja. Operator itu terus mengatakan jangan menyakiti wanita itu dan menyuruh si penculik untuk melepaskannya. Karena sudah ketahuan identitasnya, penculik itu pun memutuskan telepon. Dan kata-kata terakhir sebelum diputus mengingatkan operator itu akan kasus penculikan pertama yang gagal diungkap. Saat membuka bongkahan es, tiba-tiba pria tua ini melihat seseorang yang berada di dalam es. Kakek ini mengira bahwa orang yang di dalam itu sudah mati. Akan tetapi orang yang di dalam itu membuka matanya dan berteriak. Kakek itu pun segera menyuruh istrinya untuk menelpon 911. Beberapa saat kemudian petugas pun datang dengan menerobos dari atas es. Sesampainya di tempat, petugas itu pun segera menghancurkan es tersebut. Di sisi lain, petugas lain menanyakan gimana kabar orang yang berada di bawah es itu. Dia terus berusaha menghancurkan es itu sampai akhirnya es tersebut pun terbuka. Saat ingin menangkap anak itu, tiba-tiba petugas ini pun ikut nyemplung ke dalam air es. Untung saja mereka berdua berhasil ditarik petugas lain. Mereka pun segera membawa anak itu dan berusaha memberi pertolongan secepat mungkin. Pria tua ini ingin bercampur darah dengan makhluk aneh agar dia bisa hidup selamanya. Dia pun segera membuat kesepakatan dengan makhluk itu dengan mendapatkan darah yang katanya dengan begitu akan memperpanjang hidupnya. Setelah mereka menyepakati perjanjian itu, makhluk mengerikan itu pun membagikan darahnya dengan kuku panjangnya ke mulut pria itu. Setelah itu, pria ini pun mengucapkan terima kasih kepada si monster. Saat pria ini datang ingin menemui pria tua itu, dia pun terheran-heran melihat pria tua itu sembuh dan tertawa terbahak-bahak di tengah hujan deras.